Masjid Cordoba di Spanyol. Cordoba, Spanyol, kota yang penuh dengan taman. Selama masa Islam, Cordoba menjadi subur dan lebih dikenal di seluruh Eropa. Dahulu, Yahudi, Muslim, dan Kristen hidup bersama dengan damai. Dari sini muncul banyak sarjana, filsuf, ilmuwan, dan seniman. Lalu Cordoba dibuat sebagai ibu kota kerajaan Andalus. Perencana dan infrastruktur kota ini pada masa itu tidak tersaingi oleh kota manapun di barat. Di tepi sungai Guadalquivir berdiri masjid bersejarah di Cordoba. Di awal abad ke-13, umat Kristen sangat kuat. Kebalikannya, umat Islam terpecah belah dan lemah. Akhirnya, pada 29 Juni 1236, pasukan Kastil memasuki Cordoba dan mengakhiri 525 tahun kekuasaan Islam. Masjid besar Cordoba berpindah tangan. Secara berangsur-angsur bagiannya berubah menjadi gereja. Pada masa kejayaannya, Cordoba memiliki sekitar 1.000 masjid, 800 kamar mandi umum, 70 perpustakaan, dan beberapa universitas. Sukar dibayangkan betapa sibuknya kota pada masa itu. Jalan-jalan mungkin penuh oleh para pedagang yang datang dari jauh dan dekat. Toko buku di setiap sudut, riuh oleh para pelajar yang mencari referensi dan naskah. Selama 525 tahun pemerintahan Islam, Cordoba dipimpin lebih dari 10 orang amir dan khalifah. Tidak banyak perkembangan yang terjadi ketika pada tahun 711 Tariq bin Ziyad pertama masuk ke kota. Hanya 45 tahun kemudian, Cordoba mulai berkembang. Ketika Abdurrahman al-Dakhil, satu-satunya penguasa dinasti Umayyah yang masih hidup, menduduki kota di tahun 756. Ketika itu dia berusia 26 tahun dan menjadi pendiri kerajaan Islam di barat. Dia menata istana kerajaan dan Andalusia muncul menjadi kekuatan yang besar dan terorganisir. Tahun 784, Abdurrahman al-Dakhil mulai membangun Masjid Cordoba. Dalam waktu singkat, menjadi pusat perhatian bagi para sarjana di seluruh dunia. Masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang berlangsung selama 275 tahun dinyatakan sebagai masa keemasan peradaban Spanyol sampai runtuhnya dinasti Bani Umayyah pada tahun 1031. Kolam air ini mungkin untuk berwudu. Masjid yang selama ratusan tahun lalu menjadi salah satu masjid terbesar ini sekarang telah kehilangan fungsi yang sesungguhnya. Menurut Al-Idrisi, seorang ahli geografi dan musafir, tidak ada masjid yang desain bangunannya sesempurna Masjid Cordoba. Al-Himyari, seorang penulis, mengatakan bahwa itu adalah masjid terindah di seluruh dunia. Masjid ini memiliki 1.293 tiang. Tiang-tiang ini dihubungkan dengan bentuk tapal kuda. Bentuk ini ditambah putih dan merah, terasa unik bagi Masjid Cordoba, tapi cepat tersebar ke masjid-masjid di tempat lainnya. Sekarang,
Tempat yang paling sering dikunjungi adalah tempat berdoa atau mihrab untuk imam. Mihrab menghadap Mekah, dimahkotai dengan bentuk lengkung tapal kuda, dan menjadi contoh model bagi banyak ruang imam di Spanyol dan Afrika Utara. Di puncak lengkungannya, ditulisi ayat dari kitab suci Al-Quran yang diterjemahkan, "Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keyakinan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan." Ketika pertama Ferdinand memasuki Cordoba, 29 Juni 1236, dikatakan bahwa masjid akan kubiarkan tanpa disentuh. Ferdinand sendiri sangat kagum dengan arsitekturnya. Dia memerintahkan agar masjid dijadikan karya besar monumen Cordoba. Hanya sedikit perubahan yang dilakukan di bagian dalamnya pada tahun 1384. Renovasi yang luas tahun 1523, termasuk gereja. Pekerjaan ini berlangsung selama 3 abad, sampai penyelesaian akhir abad ke-18. Arsitektur gotik pola Renaissance bisa dilihat di banyak bagian dari katedral ini. Menurut beberapa ahli sejarah, banyak orang Kristen pada masa itu mengusulkan ide untuk membangun katedral di dalam Masjid Cordoba. Tapi raja yang berkuasa tidak mengizinkan semua gagasan itu. Masjid Cordoba, salah satu masjid terindah di dunia, banyak yang mengenalnya sebagai mutiara dari arsitektur Islam. Sekarang kenangan akan suara alunan azan telah berubah, menjadi kesunyian abadi di tepian sungai Guadalquivir.